Oke, hello everyone. Bertemu lagi bersama kami di channel SRA Group. Di segmen kali ini, seperti biasa, saya berperan sebagai moderator dan ditemani dua teman yang sangat profesional. Yang pertama yaitu ada Mr. Sim. Gimana kabarnya Mr. Sim? Alhamdulillah, gimana Mr. Ari? Oke, I'm fine. Dan di sini ada Kak Kayut. Gimana kabarnya Kak Kayut? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Nah, di pertemuan kali ini mungkin kami disclaimer terlebih dahulu, beberapa pekan kami tidak bisa melakukan hal seperti ini Ya. dikarenakan ada beberapa hal yang berkaitan yang sulit untuk ditinggalkan ya, maka kita semua tidak bisa melakukan text video seperti ini. Oke, di segmen kali ini ada beberapa hal yang akan kita sharing-sharing ya, sharing-sharing kecil. Boleh diminum terlebih dahulu minumnya. Tapi sebelumnya ini Makasih. Mr. Sim dan Kak Kayut itu sudah makan, sudah dinner atau belum? Sudah. Oke, bagus. Mudah-mudahan di segmen kali ini memberikan insight yang mendalam terhadap peristiwa yang sedang terjadi di negara ini, yaitu adanya bencana alam yang para teman-teman kita semua, para warga Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, mudah-mudahan diberi ketabahan dan diberi kesabaran dalam hal menanggulangi bencana alam. Amin ya Allah. Oke, di sini kita sharing-sharing terlebih dahulu karena pada zaman sekarang itu bencana di akhir tahun ya, Nataru itu Natal dan tahun baru itu sangat banyak terjadi bencana-bencana alam ya, terutama di Pulau Sumatera yang kemarin di Aceh, di Sumatera Barat, di Tamiang dan sebagainya itu luluh lantah oleh adanya bencana banjir bandang ya. Terutama kemarin juga di Jawa Barat itu ada di Bandung ya, di Cililitan. Cililitan. Apa itu? Seperti bencana alam lah, banjir bandang dan sebagainya. Itu merupakan salah satu peristiwa alam yang mungkin alam pun sudah marah ya mungkin dikarenakan ya ulah manusia itu dan sebagainya. Itu yang akan kita bahas, yaitu peristiwa yang terjadi di Indonesia, yaitu bencana alam yang terjadi di Sumatera. Oke, menurut Mr. Sim ya dan Kak Kayus, tapi saya ingin bertanya dulu ke Mr. Sim. Itu memang yang pertama ya, hubungan deforestasi. Jadi kaget, ngobrol yuk. Oke, saya ingin bertanya dulu kepada Mr. Sim. Okay. Yang pertama itu terkait penebangan liar. Nah ini, yang menjadikan peristiwa ini sangat-sangat dahsyat, terutama di Sumatera Barat. Karena apa? Karena kita melihat di suatu masjid ya, itu di berita-berita atau di channel-channel yang ternama seperti Ferry Irwandi dan sebagainya, itu kita melihat bahwasannya di suatu masjid yang tidak roboh oleh banjir bandang ada beberapa pohon-pohon ya. Iya, betul. Beberapa pohon-pohon berantakan ya. Karena apa ya? Karena dibawa oleh banjir bandang tersebut. Nah, itu diyakini bahwasannya banjir bandang tersebut memang secara ilmiah ya, memang bukan hanya alam saja, tetapi ada ulah manusia di balik bencana tersebut. Nah, tanggapan Mr. Sim itu hubungan antara banjir besar di Aceh dengan penebangan liar dan bagaimana kayu-kayu tersebut itu ada di ruang lingkup Aceh tersebut. Tanggapannya itu bagaimana? Menurut Mr. Sim terlebih dahulu. Kalau dari saya pribadi terkait hubungan antara deforestasi Yes. dan banjir ini sangat berhubungan sekali karena salah satu fungsi pohon kan itu menyerap air, sehingga ketika dilakukan deforestasi, penebangan hutan itu menjadi berkurangnya air tanaman untuk menyerap air itu. Dan di luar itu juga dikarenakan cuaca iklim, kalau tidak salah ada namanya apa kemarin fenomena di Sumatera yang memang itu fenomena alam terjadi, yang membawa air ke daerah tersebut. Nah, cuman menurut beberapa pakar, ketika deforestasi tidak dilakukan, penebangan hutan tidak ada, itu sebenarnya bisa ketahan gitu saya itu. Jadi enggak akan menimbulkan bencana sebesar ini. Cuman karena kita tahu pada faktanya di sana banyak penebangan hutan sekalian,
tambang-tambang ilegal yang mana sudah dibahas juga di channel Guru Gembul kalau nggak salah. Itu banyak sekali area-area hutan yang dibabat habis, bukan hanya ditebang, bahkan ada yang sampai dibakar. Dan bukan hanya ditebang, itu bahkan sebagian besar lahan di Sumatera itu sudah menjadi lahan sawit. Jadi ketika kita main ke sana itu di jalan itu pinggir banyak pohon sawit. Gitu. Sehingga pohon sawit itu berbeda dengan pohon-pohon yang lain, gitu. Tidak bisa menyerap air, dan pohon sawit juga disebut dengan monokultur. Sehingga membunuh spesies habitat hewan-hewan yang tinggal di sana, gitu. Karena bayangkan yang tadinya banyak tumbuhan, gitu kan, dengan sawit, yang mana sawit itu harus diberikan pupuk bahan kimia, sehingga menyebabkan kerusakan tanah, gitu. Tanah juga tidak mampu menyerap air dengan maksimal. Hingga akhirnya terjadilah banjir bandang. Nah, maka dari itu, dikarenakan hal itu, perubahan hutan menjadi kelapa sawit dan penambangan liar serta tambang-tambang ilegal itu menjadikan salah satu faktor bencana alam di Sumatera itu menjadi sebesar ini. Saya juga melihat perkembangan, melihat perkembangan sampai saat ini itu sangat mencekam sekali keadaan di sana. Listrik gak ada, bayangkan makanan menipis gitu, bahkan rumah-rumah kan terkubur sama lumpur gitu ya. Itu sangat sedih sekali ya. Itu mungkin tanggapan dari saya. Oke, terima kasih Mr. Sip. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya tadi Mr. Sip yang telah dibahas tadi oleh Mr. Sip, yang bahwasannya penebangan secara liar itu sangat merugikan besar sekali, terutama di Sumatera, karena Sumatera itu merupakan salah satu pulau emas karena kebanyakan hutan-hutan dan kebanyakan pariwisata yang sangat mengagumkan. Tetapi dengan keserakahan manusia, keserakahan oligarki dan sebagainya, hingga akhirnya terjadilah banjir bandang yang besar yang tidak diakibatkan oleh alam, tetapi ada manusia juga ikut serta dalam bencana tersebut. Itu yang pertama. Jadi menurut Mr. Sip itu kelapa sawit itu tidak bisa menahan atau menyerap air secara maksimal ya. Tidak seperti biasanya pohon-pohon yang lainnya. Karena pohon sawit itu kan dijadikan minyak juga, tetapi kelemahannya itu tidak bisa menyerap air secara banyak, hingga akhirnya penebangan pohon ditebang, tetapi kelapa sawit kebanyakan tidak, dan ada banjir yang besar, air yang sangat besar, iklim yang sangat besar itu dan terjadilah bencana alam seperti itu. Itu menurut pandangan Mr. Sip. Dan menurut pandangan KKN itu bagaimana? Jadi hubungan antara banjir besar di Aceh dengan meningkatnya penebangan liar atau deforestasi, dan bagaimana kayu-kayu tersebut itu berada di ruang lingkup Aceh atau Sumatera, Pulau Sumatera. Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi menurut saya itu yang pertama kan di wilayah Sumatera itu banyak dengan tanah-tanah yang mana tanah tersebut itu awalnya mulai itu adalah pohon biasa gitu kan, pohon yang bahkan hampir 1000 tahun atau bahkan 1 abad dan sebagainya gitu kan. Nah, tetapi karena banyak perusahaan dan tadi sudah dikatakan juga oleh Mr. Sip, lalu itu ditebang, komoditi itu ditebang, lalu digantikan dengan penanaman pohon sawit gitu. Setelah ditanam pohon sawit, sisa-sisa yang tadinya ditebang itu tidak dibersihkan secara menyeluruh gitu. Lalu tanah juga kan tadi sudah dibahas juga ya, bahwa tidak sama dengan pohon biasa gitu ya. Sawit itu berbeda ya dalam penyerapannya gitu ya. Karena berbeda karena pohon biasa itu tumbuhnya itu alami gitu, yang nggak pakai pupuk atau kimia dan sebagainya gitu. Dan yang ketiga juga karena sungai itu kan awalnya memang tadinya gitu kan airnya itu biasa saja gitu kan, tetapi dikarenakan pas ada banjir bandang itu kan tanah tidak mampu menyerap karena tidak akarnya pun tidak
tidak ada gitu, dan banyak pula pohon sawit, maka air tersebut itu tidak menampung sehingga eh, di sungai itu tidak menampung air tersebut sehingga pas banjir bandang itu si air tersebut itu mengalir dan menyeluruh ke semua pemukiman. Hingga akhirnya terjadilah banjir yang sangat besar. Iya. Seperti itu. Oke. Jadi menurut pandangan Miss Kakayu dan Mr. Sib itu ada kesamaan ya. Yang pertama itu penanggulangan bencana itu seharusnya harus dilakukan sebelumnya, yaitu adanya pohon. Pohon karena pohon itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, terutama ketika ada banjir dan sebagainya. Dan ya mungkin kita sudah melihat bencana-bencana yang ada di Sumatera Utara dan Aceh dan sebagainya. Ya mungkin itu salah satu yang harus kita harus kita perhatikan dan harus kita memperbanyak literasi terhadap adanya manfaat adanya pohon tersebut. Jadi jauhilah deforestasi. Oke, itu yang pertama, hubungannya. Untuk yang kedua, saya ingin bertanya kepada Mr. Sib dan Kak Ayud itu sejauh mana? Nah ini yang dipertanyakan oleh para warganet yang ada di Instagram, TikTok, dan sebagainya. Sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi bencana ini dan langkah-langkahnya itu bagaimana supaya bencana ini bisa diminimalisir terhadap pemerintahan. Jadi supaya seperti bantuan dan sebagainya, bagaimana cara langkahnya supaya para rakyat atau para warga yang ada di Sumatera tersebut bisa terorganisir oleh pemerintahan tersebut. Itu bagaimana tanggapannya menurut Kak Ayud, menurut Mr. Sib dan Kak Ayud, dan menurut Mr. Sib terlebih dahulu. Oke, sejauh saya ikuti berita terkait langkah pemerintah pada saat ini, itu saya nggak tahu mengapa Presiden tidak menetapkan bencana sebagai bencana nasional. Ya. Sebenarnya ketika sebuah bencana yang sangat besar ditetapkan sebagai bencana nasional itu sangat berpengaruh sekali. Bantuan internasional bisa datang dari negara-negara lain, cuma karena belum ditetapkan sehingga negara-negara yang lain pun memiliki kesulitan untuk masuk membantu wilayah Sumatera itu. Cuman mungkin karena ada peraturan atau apa itu. Itu yang pertama. Yang selanjutnya sejauh saya lihat itu pemerintah sudah ada beberapa yang turun tangan gitu. Tapi banyak berseliweran di media sosial yang memang kurang hal-hal negatif terkait pemerintah. Ada yang datang cuma membawa beras saja. Kita tidak memetik namanya ya. Ada yang banyak yang seperti itu. Cuma sejauh ini ya pemerintah sudah cukup sigap dalam memberikan bantuan itu kepada Sumatera, mulai dari TNI, Polri gitu. Dan yang cuman yang paling hits atau yang paling populer di media itu banyak donasi dari masyarakat Sumatera, terutama yang kemarin sempat ramai itu yang digalang oleh Bang Peri ya, influencer besar luar biasa. Dalam 24 jam beliau sudah bisa mengumpulkan 10 miliar. Dan tadi siang kalau nggak salah saya baru lihat ternyata 10 miliar itu tidak cukup. Masih kurang. Ya, karena bencana yang sangat besar sekali sehingga beliau itu harus menggalang dana dan meminta langsung bantuan dari pusat. Dan kita lihat saja bagaimana kedepannya pusat akan memberikan bantuan. Cuman sejauh ini sudah masuklah bantuan-bantuan, tetapi belum menyeluruh karena masih ada desa-desa yang pedalaman gitu, gak ada listrik, gak ada makanan, masih belum terjamah oleh bantuan. Iya betul. Itu sih kalau tanggapan dari saya. Tapi menurut Mr. Sid itu langkah pemerintah ini harus diberi apresiasi atau tidak? Kalau sejauh ini sih saya kira sangat lambat sekali respon dari pemerintah, terutama terhadap program-program. Enggak, ini pikiran saya aja ya. Coba deh kalau kita MBG stop dulu satu hari atau 1 minggu tuh, dananya kita kucurkan terlebih dahulu ke Sumatera gitu kan. Seperti yang kita tahu MBG itu 1 hari hampir berapa? 1 triliun ya. 1 triliun dihabiskan untuk MBG. Coba kita stop aja dan salurkan uang tersebut ke Sumatera gitu. Belum ada
hal-hal yang Ya. seperti itu dari pemerintah. Saya kurang tahu Ya. juga. Oke, terima kasih Mr. Sip atas jawabannya. Jadi menurut Mr. Sip itu langkah pemerintah itu mungkin agak lambat ya. Dan ada yang mengatakan di komentar-komentar netizen yang terhormat itu bantuan dari rakyat untuk rakyat, bukan dari pemerintah untuk rakyat. Itu yang menjadikan masalah besar. Oke, itu langkah selanjutnya yang mungkin ada di pemerintahan, kita hanya bisa menyampaikan dan sebagainya. Menurut Kakak Yud, langkah pemerintah dan tanggung jawab, sejauh mana tanggung jawab dan langkah pemerintah untuk hal peristiwa ini? Jadi menurut saya itu dalam pemerintah itu kan tanggung jawabnya besar sebenarnya ya. Karena yang pertama dalam penebangan itu kan harus ada surat izinnya, harus dalam pemeliharaannya, sampai-sampai Menteri Kehutanan juga harusnya gitu ya. Melarang ya. Ya betul, lalu juga turun ke lapangan apakah ini bisa gimana gitu. Ya. Lalu dalam hal tersebut juga gitu ya, tanggung jawab perusahaan juga besar gitu ya, karena kan banyak perusahaan-perusahaan tuh yang berdiri di sana gitu kan, itu mempunyai tanggung jawab juga gitu kan, seperti pemerintah gitu kan dalam hal bencana ini. Iya. Jadi menurut Kakak itu harus diapresiasi ataukah belum saatnya diapresiasi terhadap langkah pemerintah pada saat ini? Sebenarnya kalau misalnya diapresiasi ya apresiasi ya kalau menurut saya. Cuman untuk secara menyeluruh itu memang belum semuanya itu diberikan bantuan gitu kan. Tapi ya tadi kata netizen dari rakyat untuk rakyat gitu, karena bukannya gini nih kan, memang gitu kan dalam pengocoran dana atau misalnya gimana itu kan harus ada bukti, harus ada gimana. Tapi kan sekarang lagi darurat gitu kan. Di viral di berita-berita itu ada sebelum ngasih gitu kan harus foto-foto dulu gitu kan, seremonial itu sebenarnya mending langsung saja lah gitu kan kalau menurut saya mah gitu kan. Karena korban banjir tersebut tuh lebih membutuhkan gitu kan daripada seremonial dulu. Iya, betul. Itulah budaya Indonesia ya. Budaya negara kita. Tapi setidaknya pemerintah sudah langsung sigap dalam menyikapi peristiwa ini. Oke, itu mungkin dari pendapat Mr. Sim dan pendapat Kak Kayu. Dan satu lagi saya ingin bertanya, itu dampak penebangan liar untuk jangka waktu yang panjang, terutama di wilayah Sumatera dan di wilayah Indonesia, itu bagaimana? Tanggapan Mr. Sim itu gimana? Jangka panjangnya? Penebangan hutan. Iya, penebangan hutan secara liar. Kalau dari saya pribadi sebenarnya saya bukan ahli dalam, bukan aktivis lingkungan, bukan ahli dalam ekonomi sosial dan sebagainya. Cuman ketika kita berbicara jangka panjang itu sangat merugikan sekali, terutama kan sudah kita tahu sekarang efek pemanasan global meningkat dikarenakan hutan yang berkurang. Terutama dulu pernah ada yang memperjuangkan namanya kalau nggak salah dokumentasikan oleh Harrison. Yang datang ke Indonesia juga yang memarahi yang mendokumentasikan hutan di Indonesia yang duluan habis. Itu kenapa beliau melakukan itu? Karena dia tidak mau anak cucunya itu menderita karena tidak adanya hutan, tidak adanya pohon dan meningkatnya pemanasan global. Nah, mungkin efek jangka panjang itu sangat merugikan bagi kita. Gitu. Bisa jadi kedepannya itu pemanasan global meningkat dan juga kita Indonesia gak punya lagi yang namanya paru-paru dunia. Paru-paru dunia. Kan itu adanya di Kalimantan. Sekarang dibabat juga. Nah, Indonesia sehingga udara juga mungkin dan berpengaruh, udara kotor. Gitu. Dan bagi kesehatan juga sangat berpengaruh sekali. Terutama saya nggak tahu ya, karena bukan pakar juga. Cuman terkait deforestasi yang dipakai untuk tambang juga itu, bahkan respon dari siapa namanya? Kalau nggak salah
Zulkifli Hasan ya? Bukan, ketua PBNU itu siapa? Oh, Nah, ya, ya. kan dia buat statement orang yang tidak mau mengadakan tambang goblok. Nah, itu mungkin menurut saya kurang baik ya, statementnya tidak bisa kita terima sepenuhnya, karena kita juga sebagai manusia butuh yang namanya alam. Iya. Gitu kan, kita mau makan dari mana, mau hidup dari mana, kan yang menghasilkan udara kan bukan kita, tapi tumbuhan. Iya, Gitu, oksigen salah satunya. Nah, itu sih kalau tanggapan dari saya terkait jangka panjang. Iya. Cuman karena manusia pada dasarnya rakus gitu, mereka hanya memikirkan hasil jangka Ya, pendek saja betul. gitu. Oh, dibabat jadiin tambang, untung udah buat segelintir orang gitu. Kerugiannya ditanggung rakyat. Dan dampaknya ya untuk rakyat. Nah, deritanya yang ditanggung oleh rakyat. Iya, ditanya ke rakyat. Oke, menurut Kak Yud, terima kasih terlebih dahulu Oh, ya, kepada Mr. Rim yang telah memberikan insight-nya terhadap jangka panjangnya dari penambangan hutan secara liar. Oke, untuk menurut Kak Yud itu bagaimana jangka panjang penambangan hutan secara liar, terutama di wilayah Sumatera dan khususnya di wilayah Sumatera dan umumnya di wilayah Indonesia itu bagaimana? Kalau menurut saya untuk pertama dampak panjangnya gitu kan. Pertama itu untuk lingkungan itu berpotensi lagi banjir gitu kan, bahkan banjirnya Lebih besar ya? lebih besar dibandingkan yang terjadi sebelumnya gitu kan. Yang kedua dalam ekonomi juga, ekonomi rakyat mungkin semakin susah, bahkan ada dalam lingkaran kemiskinan, lalu juga sarana prasarana dan semuanya itu rusak gitu ya, rusak karena adanya banjir bandang tersebut. Untuk yang ketiganya itu bagi sosial gitu kan, bagi sosial itu kita terharu ya gitu kan, kita bela sungkawa gitu ya kepada teman-teman yang terkena dampak banjir tersebut ya, mudah-mudahan bisa dipulihkan lagi ekonominya gitu. Membaik seperti biasanya. Oke, terima kasih terhadap Pak Kayod tentang insight-nya atau pendapatnya terhadap jangka panjangnya, yaitu adanya penambangan hutan secara liar. Jadi kesimpulannya, penambangan hutan secara liar itu kepada Bapak Presiden yang terhormat dan kepada para menhub dan lainnya jajaran lainnya, mohon untuk mudah-mudahan sharing kita semua dilihat ya, dan disampaikan, yaitu mohon untuk dijaga hutan kita yang ada di Indonesia. Nah, untuk sarannya dari Mr. Sim dan Kak Kayud kepada teman-teman yang ada di wilayah Sumatera itu bagaimana saran dan ya dari saya ya kalau dari saya pribadi ya kita doakan saja dan tetap tabah. Kita nggak ini ya nggak cocok, pantas nggak pantas kita bilang ya memberikan nasihat kepada orang Sumatera terkait sabar dan sebagainya, karena mereka udah benar-benar sabar lah, luar biasa ya. Cuman kalau dari saya ya kita doakan saja bersama-sama, semoga mereka diberikan kelancaran dan bantuan, semoga bisa sampai ke seluruh orang-orang yang ada di sana, dan juga kita sebagai orang yang tidak terdampak oleh bencana, mungkin kita bisa memberikan bantuan baik itu berupa moral ataupun material gitu dan sebagainya. Dan yang harus menjadi catatan untuk kita, jangan lupa jaga lingkungan. Oke, menurut Kak Kayud itu gimana sarannya untuk teman-teman kita semua yang ada di wilayah, khususnya di wilayah Sumatera dan umumnya di wilayah Indonesia itu? Ya, untuk mungkin dari saya gitu kan, saya mungkin selaku orang yang tidak terdampak oleh banjir gitu kan, tadi sudah belasungkawa atau ini gimana gitu ya, kita harus tetap sabar, sadar gitu kan, istiqomah gitu kan, meskipun kita terkena musibah tetapi kita harus bisa sabar dan rakyat bersama orang-orang yang ada di sana, termasuk kita semua. Oke, terima kasih atas sharingnya kali ini. Bisa disimpulkan bahwasannya kita harus menjaga lingkungan karena lingkungan itu milik kita semua. Kita harus sayang Indonesia karena Indonesia itu adalah negara kita semua. Maka dari itu saya berperan sebagai moderator, dan di sini ada narasumber yang pertama Mr. Sim, dan di sini ada narasumber yang kedua Kak Kayud. Kami semua mengucapkan berbela sungkawa atas
bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera, dan mudah-mudahan semua bencana alam yang ada di sana itu menaikkan harkat derajatnya orang-orang Sumatera dan Indonesia, mudah-mudahan lekas membaik seperti biasanya. Oke, dari saya dan dari kami dicukupkan sekian. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di wilayah Sumatera dan Indonesia bisa menjaga negara kita tercinta. And see you again di video berikutnya. Udah. Bye-bye.